adalah suatu kotoran yang dapat menghalangi kita, ya, yang dapat membatalkan wudhu kita dan menghalangi kita dari beribadah, yang mana ibadah itu memerlukan suci dari hadas dan najis. Nih anak-anak nih, yang kecil nih, yang kecil-kecil nih banyak yang masih kencing banget nih. Siapa yang kencing barangan? Berarti siapa yang suka buang air kecil? Buang air kecil atau kencing sembarangan? Mari ya, berusaha balik. Sebagai seorang muslim, ya, ini orang Islam semua bukan nih? Orang Islam bukan? Orang Islam bukan? Kalau orang Islam pasti akan melakukan sholat. Nah, ketika sholat itu harus terbebas dari yang namanya nih, tarik. Siapa sih? Ngapain sih? Ngapain sih? Ya, jadi kalau mau sholat, salah satu syarat sahnya sholat adalah terbebas dari yang namanya najis. Nih, kalian yang laki-laki khususnya ya, yang laki-laki nih. Kalau yang perempuan, insya Allah nggak ada yang menimbang. Tapi kalau yang laki-laki, jangan kecil. Aki-aki juga banyak ketimbangan. Tahu laki-laki, kong-kong, orang tua masih ketimbangan. Berarti ya, aki-aki kongkong juga masih ada kencing sembarangan. Ya, berarti ketika kalian kencing sembarangan, itu kalian nyiprat, ya, air kencingnya jatuh ke tanah dan itu kena ke celana kalian. Kalian masuk ke musola, aja semuanya. Orang sholatnya nggak sah, maka yang berdosa adalah kalian sebagai pembawa najis. Kenapa najis? Gara-gara kencingnya tidak pada tempatnya. Ya, paham nih? Ini balik dulu. Paham nih? Paham ya? Jadi gitu nih, berarti Pak Iko ini jangan menyepelekan yang namanya buang air kecil, usaha kecil ya. Terbebas bersih atau apa harus bersih pakaian, badan sama tempat sholat dari najis. Baju kalian bagus bersih baru dicuci, sikinya kena tai ayam, maka sholatnya gak sah. Atau kalian jalan dari rumah ke musola injek tai kucing, maka sholatnya kagak sah. Pak? Atau bajunya bersih, suci, badannya bersih, suci, tapi tempat sholatnya ada tai kucingnya, sholat ditumpukan tai kucing, tai kambing, maka tidak sah. Pak? Ya, maka mulai hari ini jangan menyepelekan yang namanya buang air kecil. Siapa tadi? Farid. Ya, Farid mana Farid? Farid, sini Farid, sini. Farid maju. Farid. Ya, nggak boleh lagi, udah. Pokoknya nggak boleh ada yang kencing sembarangan lagi. Kalau kencing harus ke rumah pulang, cari air. Karena cara menghilangkan najis adalah mengguyurnya dengan air. Ya, cari air. Ini laki-laki nih khususnya saya tegaskan kepada laki-laki. Kalau perempuan insya Allah nggak akan kencing sembarangan. Insya Allah nggak bakal. Tapi yang laki-laki nih ya, gimana aja? Ya, bisa ini, bisa naik. Paham nggak? Ya, maka saya menekankan karena itu urusan sepele, tapi akibatnya fatal. Ya, dengerin, urusannya sepele, tapi akibatnya fatal. Sama kayak ini, dengerin, contohnya nih. Contoh hal sepele, tapi akibatnya fatal. Kalian pakai celana nih. Celana kan lubangnya ada dua, kiri sama kanan.
Kalian pakai satu lubang, kakinya dua. Sepele kan? Ya. Coba akibatnya. Nggak bisa jalan, lompat-lompat. Kalau pocong. Ya, paham? Ya, jangan pernah menyepelekan lagi. Ya, jangan pernah menyepelekan yang namanya urusan buang air. Ya, yang kecil-kecil nih. Ya, Emi ngebuang air kecil di kali gak? Berdiri. Berdiri. Ini kembaran lagi. Kembaran lagi. Anjir. Ini kembaran enggak? Ah, ya. Kembaran aja. Hah? Nggak boleh ya. Rin, ada satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, hadis, kita nggak boleh kencing berdiri kecuali tempatnya memang nggak ada yang memungkinkan untuk jongkok. Ada hadis mengatakan, la yabluwanna ahadukum qa'iman. Janganlah sekali-kali kalian kencing dalam keadaan berdiri, baik laki-laki maupun perempuan. Paham ya? Paham ya? Yang laki-laki memang jongkok. Kecuali memang nanti misalkan kalian jalan ke stasiun, agak ada kamar mandi buat jongkok, Anda cuma buat berdiri, silakan berdiri. Karena kencing dalam keadaan berdiri memungkinkan air kencing nyiprat ke baju kita. Paham nggak? Nyiprat, kencing di tembok, ya, di pohon, di botol, ya. Iya, nggak boleh ya. Pokoknya semua jangan. Emi nggak boleh. Siapa namanya? Kiki, Adrin, Reja, Awelia. Ya, cari air. Kalau buat kecil cari yang namanya nanti kalau udah gede, kalau kalian udah SMP, nanti baru belajar cara bersuci menggunakan benda-benda selain air. Bisa pakai batu atau pakai batu bisa. Ya, istijmar namanya, istijmar bisa ya. Nanti kalau untuk sekarang kalian belajarnya ini dulu. Cari air kalau buang air kecil, buang air kecil cari air untuk bersuci atau yang kita kenal dengan nama cebok. Tahu nggak cebok? Tahu. Campur cebok. Malah campur cebok. Kenapa? Ya, baik. Ada yang mau tanya silakan. Tadi tanya. Api. Tadi kenapa? Ada yang lupa? Apa yang lupa? Ada yang lupa. Kalau mau musola, ini ya jangan bawa makanan minuman. Tapi itu botol. Nah, ada yang mau tanya? Baik, perhatikan. Wahyu, yuk. Nanti kita Wahyu baru. Jadi Wahyu yang remaja ya. Saya harapkan besok habis asar. Ini kan kita mau maulidan. Ini tahun pertama kita maulidan nggak ada Pak Hamdan. Tahun kemarin alhamdulillah meskipun sakit Pak Hamdan masih duduk-duduk gitu. Oh nangis kan. Nah ini tahun pertama kita maulidan nggak ada Pak Hamdan. Pak Hamdan guru kita. Jadi walaupun kita belajar sebentar sama Pak Hamdan, beliau itu guru kita. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya. Beliau mengatakan, aku adalah seorang budak bagi orang yang siap mengajarkanku satu huruf. Nah, Pak Hamdan udah ngajarin kita berapa huruf? 30 huruf. Tanda bacanya ada A, ada I, ada U. Ya. Berapa kata? Berapa kata yang udah diajarin? Tinggal kamu hitung aja tuh. Dari kamu Iqra sampai Al-Qur'an, hitung katanya ada berapa? Kata tahu ya kata? Ada Iqra, ada Doroba, ada Nasor, jutaan kali ya. Iya. Nah dengerin, beliau ada guru kita. Dengerin, yang gede-gede, yang remaja, ya. Pari, semuanya pokoknya. Rehan, Ian, saya harapkan besok bersedia. Ya habis asar kita ziarah dulu, ziarah kubur. Ya. Yang belakang juga yang namanya saya belum kenal. Jadi Edo, sama siapa tadi? Putra. Ya Putra ya. Ya, Putra, Wahyu juga. Wahyu udah pulang belum ya? Belum pulang. Paling di karantinanya berapa ya? Jam 5, jam setengah 5 lah ya. Belum juga. Oh, nginap sih. Iya. Ya udah yang ada aja berarti. Habis asar, jam 4 berarti ya, sampai nunggu kita datang ke perawat kita jalan dulu. Paham? Ya
Yang gede-gede kalau kecil nggak usah, yang ngerinya nyebrangin tadi. Kayak gitu nggak usah. Yang gede-gede aja. Tapi kalau yang ukuran camat nih boleh nih. Camat, Jasar, iya kamu namanya. Jaki, Haikal, Iya, Haikal. Azril, SMP, SMP ya? SD itu SD kelas 6. ya, 5, 56. 6 SMP boleh. Kalau yang kecil-kecil ngerinya ada mobil. Ngeri dari nyebrangnya ya. Gitu ya. Baik, sekali lagi saya ingetin, jangan lupa nanti mau lihat. Nanti dulu sebelum doa kita baca Al-Fatihah 1 kali. Jaga. Apa? Dengerin. Banyak orang bilang gini ya. Bahkan murid saya di sekolah itu juga bilang gini, saya ajak sholat. Sholat gitu ya. Dia bilang apa? Pak, baju saya kotor. Pak, saya tadi habis main bola. Pak, saya habis main voli. Kotor. Dengerin, najis dan kotor itu dua hal yang berbeda. Najis meskipun tidak kotor, kalau dia najis, ya dia nggak boleh kotor. Emang najis ada yang nggak kotor? Ada nggak najis yang nggak kotor? Ya tadi cipratan air kencing itu tidak kotor, ya. Kamu kecipratan air kencing nih, kalian cipratan kencing, kotor nggak? Enggak, bersih, tapi najis. Nah kalian kena ini, misalkan kepepet nih kotor nih, misalkan tembok jalan gitu ya. Pernah duduk di tembok nggak senderan, nyeplak, ya, karena catnya cat yang jelek. Ketika kalian senderan, baju hitam, ini biru putih tergantung warna catnya. Pernah? Kotor nggak? Kotor, tapi hukumnya tidak najis, gitu. Nah, Rehan pakai sarung. Lagi mau sholat misalkan bawa sarungnya jatuh. Lihat dulu, dibuka diangkat sarungnya, di balik sarungnya ada sesuatu yang najis nggak? Takutnya sarungnya Rehan jatuh ke tai kambing, najis. Tapi kalau jatuh ke tanah doang, ya nggak apa-apa, dijugasin aja. Sholat, paham? Ya bagus pertanyaannya. Jadi yang kotor belum tentu najis, dan yang bersih dan yang najis belum tentu kotor. Gitu ya. Jadi jangan beralasan sholat kotor kah? Kotor begini alasan gitu ya. Jadi seperti itu. Baik. Sebelumnya kita doa, kita baca surah Fatihah 1 kali lagi. Berarti baca surah Fatihah, kita niatin buat acara besok Maulid Nabi. Semoga acaranya sukses, acaranya lancar. Teman-teman kita, teman kalian yang tampil juga sukses. Ya, mudah-mudahan dana maulidannya Allah mudahin ya. Dan mudah-mudahan musola Baitul Munakin bisa beli alat hadroh. Bikin kami wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bacain Ini buat Maulidan. Iya, buat. Ini ada orang bersemangat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa
Satu dulu soalnya sama roti ya. Satu dulu ya. Aduh, Mas Uro dari tadi kamu diam aja loh. Gila anak-anak. Ngambil, lu ngambil. Satu. Ada bawaan-bawaannya sih. Bawa.